Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Salah satu hal yang sering saya dengar ketika saudara-saudara kita yang muslim, kebanyakan, tidak semua, dan juga para polemikus muslim kalau ingin mengklaim tentang kebenaran Islam itu adalah ketika mereka menyatakan bahwa kebenaran Islam itu diukur dari banyaknya pemeluknya. Misalnya kita pernah mendengar bahwa di luar negeri itu banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Itu berarti menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Walaupun ini adalah salah satu kesesatan dalam berpikir. Karena kuantitas itu tidak bisa menentukan apakah itu benar atau salah. Sesuatu itu benar atau salah itu tidak berdasarkan pada kuantitas, pada banyaknya suatu populasi atau pada banyaknya suatu pendapat. Tapi kita tidak heran ketika ada pemikiran-pemikiran seperti ini di kalangan muslim. Dan ada salah satu muslim yang mencoba, sebentar kita akan simak videonya, yang mencoba ingin menggiring opini ketika berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang Kristen seperti demikian. Nah, kita juga tidak bisa heran tentang apa yang menjadi pola pikir mereka sekarang seperti demikian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membaca sumber-sumber dari Islam sendiri, tradisi-tradisi Islam itu mereka kalau menentukan suatu kebenaran lebih merujuk kepada hal-hal yang mayoritas. Jika ingin mengklaim itu benar, mereka akan merujuk pada hal-hal yang mayoritas. Misalnya, pendapat ulama A, kalau misalnya pendapat ulama tentang A dan B, misalnya tentang contoh A dan B, kalau mayoritas ulama mengatakan A adalah benar dan B adalah salah, maka mereka akan mengikuti pendapat yang A. Karena menurut mereka pendapat A ini adalah pendapat ulama tentang A ini adalah pendapat yang benar karena mayoritas. Nah, itu tradisi dari Islam. Contohnya begini. Misalnya kita bertanya, siapa sebenarnya yang di apa? uh, hampir dikurbankan oleh Abraham. Nah, kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa Ismail, maka mereka akan mengikuti mayoritas pendapat ulamanya. Walaupun faktanya bukan Ismail, tetapi Ishaklah yang hampir dikurbankan oleh bapaknya yaitu Abraham. Nah, itulah yang selalu diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang muslim untuk menentukan suatu kebenaran. Tapi sekali lagi itu adalah bentuk dari kesesatan berpikir. Karena kuantitas itu tidak bisa menentukan fakta, tidak bisa menentukan kebenaran. Tidak bisa dalam hal seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana saudara kita yang muslim ini ingin menggiring opini bahwa Islam itu benar karena banyak pemeluknya di luar negeri dan lain sebagainya. Kita simak saja videonya dan kita akan bahas. Iya, Iya, bagaimana aku mau kabarnya? nanya, ya alhamdulillah kabarnya baik ya. Aku mau nanya sedikit, dan kenapa ya akhir-akhir zaman ini aku lihat banyak sekali orang-orang Kristen, Hindu, Buddha banyak sekali masuk agama Islam. Apa menyebabnya itu? Boleh diterangkan di Alkitab gitu? Justru sekarang ini banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, kamu terbalik. Iya kan sekarang gini loh Kak, yang aku lihat kan dengan nyata aku lihat macam di China, Afrika Serikat, macam tuh Afrika gitu loh. Yang Ada datanya nyata-nyata enggak? Ada datanya aku enggak? tengok dekat TikTok Kak, aku lihat dari TikTok gitu loh. Ya di TikTok, tapi kamu nggak tahu semakin banyak orang datang pada Tuhan Yesus karena memang firman Tuhan sudah tertulis akan banyak orang meneliti firman Tuhan, meneliti Alkitab. Bahkan ustaz-ustazmu aja kayak Ustaz Munjir, dia selalu bawa Alkitab, dia selalu membahas Alkitab. Ya karena kalau orang mendengarkan firman Tuhan, mereka akan penasaran. Jadi kamu itu kayaknya ketinggalan info atau berita ya. Iya kalau aku Justru di Cina kalau itu aku sekarang sih sudah banyak bukan. yang datang kepada Tuhan Yesus. Iya. Memangnya enggak dong. Kitab Yesus itu dalam bahasa apa ya Kak ya? Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan Yunani. Oh gitu ya. Sebentar, sebelum kita lanjut, saya ingin berkomentar tentang pertanyaannya. Pertanyaannya aja sudah salah, walaupun ya diluruskan oleh Mbak Mikana. Pertanyaannya aja udah salah. Dan memang muslim kalau ingin bertanya tentang kekristenan itu kadang mereka membuat pertanyaan yang salah. Pertanyaan kok salah? Ya memang salah. Pertama,
Di dalam kekristenan tidak pernah mengenal yang namanya kitabnya Yesus. Karena Yesus tidak pernah membawa kitab. Nah, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah adalah kitabnya Yesus itu berbahasa apa? Memangnya Yesus pernah membawa kitab? Tidak pernah. Yesus tidak pernah membawa kitab. Jadi dari pertanyaannya aja udah salah, apalagi kesimpulannya lebih salah lagi. Tapi karena mungkin Mbak Mikana sudah paham tentang apa yang ingin dia maksudkan, jadi Mbak Mikana yang meluruskan. Oke, kita lanjut lagi. Karena Tuhan Bahasa Yesus memang tahu semua bahasa, jadi Yunani Tuhan kakak Yesus nggak paham? harus satu bahasa. Gimana? Oh gitu. Bahasa Yunani kakak tahu? Ya saya tidak tahu bahasa Yunani, tapi kita nggak harus tahu bahasa Yunani supaya mengenal Tuhan Yesus, karena Alkitab kan sudah Iya, diterjemahkan supaya kita memahami. iya Alkitab sudah kak. diterjemahkan Karena ke dalam berbagai bahasa daerah dan bangsa supaya semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus. iya kak, kan gini loh, kalau di dalam Al-Quran orang Islam itu kan banyaknya kan daripada bahasa Arab begitu loh. Waktu dibaca, lepas itu baru diterangkan dengan bahasa Indonesia gitu loh. Ya, Ya kalau teman-teman, ini teman sudah masuk, kasih solusi sedikit, kasih belajarin aku. Aku pun ya mau kamu mau belajar belajar juga, apa ingin tentang tahu. ya tentang Alkitab, kamu mau nanya apa? Ya Bagus enggak, kalau saya kamu pengen bertanya belajar. aja, Yesus itu sejak kapan dia menjadi Tuhan? Kan sebelum Yesus itu ada lagi Nabi Adam. Nabi Adam apa tunduk kepada Yesus? Gitu aku mau nanya gitu loh. Ya, Tuhan Yesus itu sejak kapan jadi Tuhan? Dia adalah yang awal dan akhir. Dia Tuhan sejak dalam kekekalan. Iya, Nabi Adam dulu maknanya dia tunduk kepada Yesus lah gitu ya. Oh iya, betul sekali. Adam itu yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Makanya Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Ya, saya baca di Kejadian ya. Ya kalau kami memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Wow. Shalom, sebentar dulu segumpal ya. Selamat malam segumpal, selamat malam Jaka dan Kak Sofi, selamat malam. Selamat malam. Shalom, selamat malam teman-teman. Halo Azhar. Tadi Azhar katanya mau menunjukkan Injil ketinggalan di rumah. Mana Iya, sekarang sudah ada semua sekarang gitu loh. Makanya malam ini aku ingin ceramah gitu loh. Oh iya, salam kenal ya. Mikana tadi kan Azhar masuk di channelnya Bang Ion. Dia bilang Injil ada di otaknya. Habis itu kita tanya lagi, katanya Injilnya ketinggalan di rumah. Mungkin otaknya ketinggalan. Hari ini semua sudah ada gitu loh. Udah ada. Oh, sip. Kita pengen lihat Injilnya dong yang ketinggalan di rumah. Semua makhluk-makhluk ini kita wajib mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu tidak ada sama sekali. Tuhan itu yang ada patung yang mereka sembah dahulu-dahulunya, yang dia ciptakan manusia Tuhan. Manusia. Iya. Kamu tahu nggak artinya Tuhan itu apa? Kalau di dalam agama Islam sudah dijelaskan sejelas-jelasnya tiada Tuhan selain Allah. Azhar. Allah yang ada gitu loh. Azhar, kamu tadi kan mau nunjukin Injil yang katanya ketinggalan di rumah. Iya, buka dulu dong videonya. Kok orang Kristennya penakut kali, macam orang Islam lah. Kok penakut? Itu kan muka aku. Kamu lihat tuh cantiknya si Mikana ini. Ini kembaranku ini. Memang kamu lihat Mikana itu adalah begini Azhar, Mikana itu adalah gambaran yang nyata dari aku yang tidak terlihat. Jadi Mikana itu adalah kalau kamu melihat Mikana itu sudah sama seperti kamu melihat aku. Bukankah begitu Mikana? Iya gini loh, misalnya kan boleh nggak kalau misalnya di Indonesia kan negara bebas kan kita boleh buat kamu tadi katanya mau nunjukin Injil. Iya. Mikana ini adalah gambar nyata dari aku. Dengan cara terbuka kita berceramah, kita buka ayat semua. Enggak, kamu tadi kan katanya mau pendeta-pendeta kita panggil pendeta. Emang bisa bayar berapa panggil pendeta? Ya, memangnya harga pendeta berapa, Kak? Azhar, tadi kan kamu mau nunjukin Injil. Katanya kamu punya Injil asli. Iya, mana Injilnya? Coba tunjukin sama Kak Mikana. Oh, di kepala kamu Injilnya. Tadi katanya ketinggalan di rumah.
Iya, kita kemana-mana kita bawa loh Kak. Cuman kita Tadi ini kan katanya kamu bilang Injil ada di kepala, di otakku. Terus kamu ada. bilang Injilnya ketinggalan di rumah. Atau Makanya otakmu ketinggalan di rumah? dalam Injil itu tidak ada bahwanya Isa itu sebagai Tuhan. Dia sebagai utusan Allah yang Iya. Maha Kuasa untuk menyelamatkan Iya, tunjukin umatnya. dulu Injilnya Masa mana dia Injilnya? dahulu. Kamu katanya tadi punya Karena Injil. macam Mana zaman Injil? sekarang ini tidak ada. Karena kenapa? Sudah kelahiran Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Itu para nabi penutup, itulah Nabi Muhammad sebagai pemimpin seluruh nabi. Itu harus kalian tahu. Bukan, kamu tadi katanya mau nunjukin Injil yang Bukan ketinggalan di ini loh, rumah. Kak. Mana Injilnya? Aku pingin loh, kita duduk satu grup, satu forum terbuka bebas, kita untuk melihatkan bahwanya kita pertandingan bebas. Aku tidak yakin orang Kristen bahwanya rela untuk mati untuk Yesus. Aku tidak yakin. Kalau matinya Kalau sama nggak kamu bisa, ya nggak aku bisa lah. Kamu Bukan ini Gitu. ditanya apa, jawabannya Dengar dulu. apa? Kamu tadi Dengar mengatakan dulu. Injilnya ada di rumah, ketinggalan Dengar di rumah mau dulu, sudah ada dalam ditunjukin. kepala, kan? Sekarang kamu udah ada di rumah. Azhar, Kan kamu tuh gini. ditanya apa, jawabnya apa deh, beda deh. Kamu tadi Iya, katanya mau nunjukin yang ditanya Injil. sama Kak Injil. Sofi itu Bang Azhar tadi kan mau nunjukin Berani nggak Injil. orang Mana Kristen Injilnya ini yo? untuk menaruhkan nyawa untuk Yesus? Kalau saya Bukan. untuk Nabi Muhammad, bahwanya benar Nabi Muhammad itu utusan Allah yang Bukan, terakhir. pertanyaanku bukan itu. Aduh, ampun deh. Ini karena coba kasih Iya, tahu tadi dia. katanya mau nunjukin Injil ya, Kak. Mau nunjukin Iya, kitab Injil. aku kan sudah kasih Mana kitab tahu sama Injilnya? kalian semua. Bahwanya dalam Injil yang original tidak ada bahwanya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tidak ada, mustahil. Ya mana Injilnya? Itulah Tunjukin. aliran sesat yang kalian sembahkan. Makanya saya mau ajak kalian semua, mari kita bertobat, kita Injilnya pulang di jalan mana? Allah yang benar. Begini loh. Allah ayat namanya kalian siapa? Kami itu, udah ayat yang bertobat, kalian udah baca dapat itu, hidayah dari itu Tuhan Yesus tulisan Yahudi. Kristus. Ya, Salah. Tuhan Itu Yesus Yesus adalah yang tidak hidup ada dan Yesus dalam berkuasa. Al-Quran. Yang ada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yesus itu dalam bahasa Israel, mereka yang kita itu buku mereka tulis itu tangan manusia. Udah gini, itu. kamu tanya aja Tadi deh daripada katanya kita dengerin tausiah mau, kamu. iya. Iya, aku mau nanya. Tadi gitu. katanya mau nunjukin Injilnya. Sebelum lahir Nabi Tadi Isa masuk, alaihissalam, kenapa orang banyak ya itu- datang, masih makin itu banyak Maryam. masuk Islam, datanya nggak ada. Kamu itu gimana sih Iya. ngomong tanpa data? Ngomong itu Berarti harus kamu pakai bukan data, murid, jangan pernah asal lihat. ngomong doang. Bisa nanti aku kirim videonya, boleh? China saja cukup banyak masuk Muslim. Akhir zaman. Iya, ya nggak usah menghibur diri, ya nggak usah menghibur diri. Iyalah, Siapa nama bilang? juga orang Siapa Islam. Iya, Kalau orang nggak usah Islam menghibur ini diri. Kau bodoh. rela mati untuk baginda Kau Nabi bodoh, Muhammad Sa. Sallallahu Alaihi Wasallam, rela korbankan nyawa. Kalau Iya, kalian udah itu nggak apa-apa. enggak korbankan Hibur nyawa diri. Pak Kalau Yesus. malam Itu. kau pergi ke dapur bawa pisau ke dapur, gorok leher. Aku masuk Islam besok. Hei, Kau bukan gorok leher begitu kau. caranya, bukan begitu Kau rela caranya. mati untuk Kalau Nabi. kamu mau, Kau yang ngomong rela mati. aku tidak bisa. Kau gorok lah. memberikan penjelasan. Jangan, buat jangan, kalian. jangan, Aku jangan gitu, masuk jangan Islam. gitu. Ya jangan kayak gitu, Azhar. beda apapun ajaranmu. Iya, aku mau nanya dong, boleh nggak Azhar? Iya, Iya. tanya aja, tanya semua. Aku mau ceramah kalian malam ini. Karena Oke. Yesus itu tidak ada. Yang Iya, ada aku mau Nabi nanya. Isa. Loh, aku mau nanya kok Iya. yang ceramah. Aku tanya. Iya, aku memang penceramah. Seluruh dunia aku penceramah. Udah ah. Iya. Azhar Betul, terus betul. lah. Mulut mau berbusa, Bang. Enggak si Mulut Azhar lagi terus aja lah, berbusa nggak itu. kondusif Ada ini. YouTube aku. Oke, tanya Nah, apa? aku Silakan. ngomong nih, nggak usah menghibur diri. Iya. Turun saja dulu ya. Aku nanya. Enggak Kak, saya turunin saja. Menghibur terlalu banyak menghibur. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal sebelum kita lanjut kepada klaimnya, ada beberapa hal. Yang pertama, Muslim itu sampai sekarang itu masih kebingungan soal Isa Al-Masih. Yang kedua, mereka juga akan kebingungan tentang Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi begitulah Muslim, begitulah saudara-saudara kita yang Muslim, begitulah para polemikus Muslim. Mereka itu seperti ibaratkan meludah lalu menjilat ludah mereka sendiri. Nanti di satu lidah mereka akan mengatakan bahwa di satu sisi mereka akan membuang ludah mereka dengan mengatakan bahwa oh Injil itu sudah dipalsukan. Nah, sekarang ketika kita bertanya di mana Injilmu yang asli, mereka akan melakukan itu terus-menerus. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya bukti tentang Injil yang asli. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah tetap mengemis kepada Alkitab.
untuk mencari sesuap pengakuan bagi Islam dan Quran. Walaupun dalam Alkitab sendiri tidak ada dukungan positif bagi Islam. Jadi mereka ini memang ya ciri khas dari ular yang lidahnya bercabang dan berbisa. Di satu sisi mereka akan mengatakan Alkitab itu bukan Injil, atau Injil itu sudah dipalsukan. Orang-orang Kristen yang memegang Injil sekarang itu adalah Injil yang palsu. Tapi nanti di sisi lain mereka akan apa? Menjilat ludah mereka sendiri untuk mencari sesuap nubuatan bagi Islam, bagi nabi mereka di dalam Alkitab, di dalam kitab yang telah mereka katakan palsu. Itulah Islam, itulah para polemikus Muslim. Begitu juga dengan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Mereka tidak akan bisa buktikan. Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa buktikan Isa Al-Masih adalah pribadi historis. Karena kalau kita melihat deskripsi yang Quran berikan tentang Isa Al-Masih, itu dia lebih mendekati kepada pribadi dongeng yang ada di tulisan-tulisan apokrifa seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Injil-Injil yang ditulis jauh setelah kehidupan Yesus Kristus, setelah Yesus Kristus naik ke surga 200 atau 300 tahun kemudian. Itulah yang menjadi permasalahan dalam Islam. Nah, kembali lagi kepada topik yang kita bahas. Dia mengatakan bahwa dia bertanya, ingin menggiring opini bahwa mengapa orang-orang di luar itu sudah mulai banyak memeluk agama Islam. Dia ingin menggiring opini supaya orang menyatakan bahwa karena Islam itu adalah agama benar. Salah satu yang diklaim adalah Cina. Katanya Cina itu banyak orang sudah mulai memeluk agama Islam. Nanti kita akan lihat datanya. Oke, kita lihat dulu secara global. Ini saya kutip dari Pew Research Center, yang membuat satu kajian pada tahun penelitian tahun 2012 tentang agama secara global. Kita lihat datanya. Studi demografis berdasarkan analisis lebih dari 2.500 sensus, survei, dan daftar populasi menemukan 2,2 miliar orang Kristen atau 32% dari populasi dunia, dan 1,6 miliar Muslim, 23% dari populasi dunia. Jadi menurut Pew Research Center ini, secara global kekristenan itu menduduki urutan pertama sebagai agama yang dengan penganut yang terbanyak. Itu pada tahun 2012 surveinya. Nah, di tahun 2022 itu lain lagi. Di tahun 2022, saya kutip lagi dari salah satu situs agama menurut negara 2022. Populasi yang paling banyak kita lihat di bagian sini A. Di bawah ini adalah perkiraan total populasi masing-masing agama untuk tahun 2020, yaitu kekristenan 2,38 miliar dan Islam 1,91 miliar. Jadi kekristenan punya dari 2,2 miliar dari 2012 itu 2,2 miliar, tahun 2022 2,38 miliar, untuk tahun 2020 2,38 miliar. Nah, Islam punya 1,6 miliar Muslim di tahun 2012, dan tahun 2022 itu 1,91 miliar. Itu Islam. Kalau kita menggunakan pola pikir Muslim bahwa kuantitas itu menentukan kebenaran suatu agama, maka silakan saudara simpulkan sendiri siapa yang paling banyak di seluruh dunia. Jadi kalau kita menggunakan tradisi dari Islam bahwa pendapat A yang lebih banyak, maka kita harus mengikuti pendapat A. Atau karena banyak pemeluk dalam suatu agama tertentu sehingga itu menentukan suatu kebenaran, maka ya kalian simpulkan sendiri siapa yang paling benar. Oke, kita lanjut kepada apa yang tadi katakan tentang Cina. Saya membuka salah satu berita. Ini saya ambil dari merdeka.com. Cina jadi negara Kristen terbesar sejagat 15 tahun lagi. Kita lihat beritanya. Cina, ini sabar, kita lihat dulu tahunnya ya. Ini tahun 2014 ya, tahun 2014. Cina, sebuah negara ateis, berada pada jalur cepat untuk menjadi rumah bagi jemaat Kristen terbesar di dunia.
melebihi Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan lain sebagainya. Dengan total warga Nasrani diperkirakan akan melebihi 240 juta jiwa dan dalam 15 tahun mendatang. Dari perhitungan saya, Cina diperkirakan bakal menjadi negara Kristen terbesar di dunia dalam waktu dekat, kata Feng Gangyang, seorang profesor sosiologi di Universitas Purdue dan penulis buku agama di Cina, kelangsungan hidup dan kebangkitan di bawah pemerintah komunis. Seperti dilansir surat kabar The Telegraph. Ini akan terjadi kurang dari satu generasi. Tidak banyak orang siap untuk perubahan yang dramatis ini. Lanjut dia. Menurut lembaga riset Pew yang tadi kita lihat, Pew Research Center, warga Kristen Protestan di Cina telah naik dramatis dalam bentuk angka. 2010 lebih dari 80 juta warga Protestan di Cina dibandingkan dengan 40 juta warga Kristen di Brasil. Lanjut, yang mengatakan angka itu akan tumbuh sekitar 160 juta pada 2025, melebihi warga Kristen Amerika di angka 159 juta pada 2010. Total penduduk warga Kristen di Cina termasuk Katolik akan membengkak ke sekitar 247 juta orang pada 2030, yang meramalkan mau berpikir dia bisa menghilangkan agama. Dia pikir dia sudah mencapai ini, ujar Yang ini ya profesor yang tadi ya. Ini ironis, bukan? Mereka benar-benar gagal sama sekali dan lain sebagainya. Jadi itu adalah berita perkembangan Kristen di Cina. Ya itu hanya berita untuk menyanggah apa yang tadi dikatakan oleh si Muslim yang katanya dia adalah seorang pendakwah di seluruh dunia. Nah, hal menarik di sini adalah kekristenan itu tidak menyangkut tentang kuantitas, bukan berapa banyak orang, tetapi kekristenan itu lebih menyangkut kualitas dari kekristenan itu sendiri. Jadi sekali lagi, kekristenan walaupun terbesar menurut riset, tapi itu bukanlah suatu pendapat yang menentukan bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar. Kekristenan tidak seperti Islam yang mengikuti mayoritas atau tidaknya, atau yang mengikuti banyaknya suatu penganut atau tidaknya, sehingga dinyatakan sebagai agama yang benar. Tidak, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu menyangkut tentang apa yang benar di dalam dirinya, atau lebih kepada kualitas diri kekristenan itu sendiri. Saya ingin mengajak kita membaca salah satu ayat kitab suci, salah satu pasal dalam kitab suci, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya ingin kita membaca, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita, di mana seperti yang tadi saya katakan bahwa kekristenan itu bukan menyangkut kuantitasnya, tetapi menyangkut kualitasnya. Kita lihat Kolose 1 ayat 3-14. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi perkembangan Injil, orang-orang masuk Kristen, mendengar Injil tentang Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang biasa dalam kekristenan, karena memang itu sudah menjadi amanat agung bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan kalau ada orang yang mendengarkan Injil lalu di dalam suatu negara itu kekristenan menjadi sangat banyak, yaitu karena sudah dikatakan bahwa Injil memang harus berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Kita lanjut. Semuanya itu kamu ketahui dari Epaphras,
kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu jika waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu yang dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dan orang kudus di dalam kerajaan terang. Banyaknya jumlah pemeluk, karena memang itu adalah sesuatu yang biasa di dalam kekristenan. Itu sesuatu yang biasa dalam artian bahwa memang Injil itu harus disebarkan kepada banyak orang, dan kalau banyak orang memeluk agama Kristen, ya itulah kuasa dari Injil. Itulah kuasa dari Injil. Tapi bukan tentang berapa banyak orang yang memeluk agama Kristen, bukan. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Itulah yang disebut dengan kualitas di dalam kekristenan. Bukan tentang kuantitas. Kualitas kita adalah bagaimana kita diberikan hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan dengan sempurna. Hidup layak di hadapannya dan juga berkenan kepadanya. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana kita juga memberikan buah dan juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi percuma banyak kalau misalnya kita tidak bertumbuh, kita tidak punya pengertian, tidak punya hikmat untuk mengenal Allah yang benar. Percuma banyak kalau kita masih mencium batu dan meyakini bahwa itu bisa menghapuskan dosa. Jadi kekristenan itu bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas hidup kita di hadapan Tuhan dan soal pengenalan kita kepada Tuhan yang benar. Jadi seperti itulah kekristenan yang sejati. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk saudara-saudara Muslim atau saudara-saudara yang di luar kekristenan, saya berdoa untuk kalian supaya suatu saat kalian menemukan kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.